Intinya apa? Berikan fakta atau cerita yang bisa menguatkan statement yang kita berikan. Jawabannya sederhana, teman-teman. Kemampuan berbicara menentukan seberapa besar pengaruh yang bisa Anda berikan dan seberapa jauh orang lain percaya terhadap visi Anda. Kenapa banyak pembicara hebat itu berbicaranya lancar? Ingat, itu bukan karena kebetulan, tapi itu adalah karena kebiasaan yang mereka bangun setiap hari, yaitu berbicara secara terpola ataupun terstruktur. Orang-orang yang berbicara kurang terstruktur itu biasanya muter-muter, benar nggak? Karena berbicara tanpa struktur itu ibaratnya berjalan tanpa peta. Bisa sampai, tapi sering kali tersesat. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu berbicara tanpa struktur, itu sering spontanitas, kadang lagi bahas A, tiba-tiba lompat ke C, nanti lompat lagi ke J gitu ya. Sehingga dia muter-muter. Terkadang untuk sampai di akhir, dia kesulitan. Bisa jadi itu pernah Anda alami. Namun, untuk di video ini, dan insya Allah beberapa video ke depan, saya akan ajarkan Anda sekitar 9 pola bagaimana caranya berbicara terstruktur dan teratur. Namun ingat, ketika saya berikan polanya, mesti dilatih. Karena tanpa praktek, ilmunya nggak akan ngefek. Teman-teman, di video pertama ini akan saya berikan sebuah pola. Biasanya saya sering menggunakan 3 urutan pola. Namanya adalah piramid struktur. Nah, kalau kita bicara soal piramid, di sini kita bagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama, kita katakan di sini ada S dan ada B dan ada P. Wah, ini apa nih coach ya? Ini agar teman-teman bisa atau mudah untuk mengingat. S ini adalah statement, teman-teman ya. Di sini adalah statement apa yang akan kita berikan kepada mereka atau statement apa yang kita lempar kepada mereka. Atau bisa kita katakan dengan gagasan utama kita apa yang pada saat kita lempar kepada audiens. Apakah audiens dalam jumlah besar atau ruang lingkup yang kecil. Kemudian clue-nya apa? Kalau kita membahas tentang statement ini, nah ini yang perlu diperhatikan. Clue-nya adalah apa pesan besar yang ingin Anda tekankan. Nah, itu kita bahas di statement. Kemudian di B-nya, kita lanjut ke B. B itu adalah bukti. Maka pada saat bukti ini, kita bisa memberikan data, kita bisa memberikan fakta, sebuah riset, atau hal yang pernah kita rasakan, atau hal yang pernah kita lihat, dan seterusnya. Intinya apa? Berikan fakta atau cerita yang bisa menguatkan statement yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, baru kita bicarakan tentang penutup. Nah, di sini terakhir ya teman-teman ya. Jadi di penutup ini kita bisa memberikan call to action yang jelas atau ada kalimat ajakan atau kita memberikan closing statement bebas. Yang penting di sini poinnya adalah poin penutup. Jadi statement, di sini ada bukti ya. Di sini ada bukti, kemudian kita berikan penutup. Agar teman-teman lebih mudah untuk mempraktekkan ini, saya akan berikan contohnya. Nah, pada statement, ingat statement ini apa? Sebuah pesan besar yang ingin kita tekankan kepada mereka. Atau sebuah gagasan utama yang ingin kita lempar kepada mereka. Nah, contohnya begini. Saya ingin membahas gagasan utama saya tentang public speaking misalkan, statement, sebuah statementnya. Public speaking bukan hanya keterampilan tambahan, tapi kunci untuk membuka peluang karir dan kepemimpinan. Nah, itu adalah statement yang saya lempar. Teman-teman nanti boleh pilih statementnya apa, tentang public speaking, tentang kebiasaan apa, mungkin baca buku, atau misalkan tentang produktivitas atau apapun lah. Silakan lempar sebuah statement. Pertanyaannya, apakah ketika kita lempar sebuah statement ini orang langsung percaya? Belum tentu, ya, belum tentu. Mungkin ada yang langsung bisa percaya, ada yang belum bisa diyakinkan tentang hal ini. Maka kita butuh bukti. Pada saat kita ingin memberikan bukti, kita berikan bridge namanya teman-teman. Antara point statement menuju ke poin bukti. Nah, di sini kita berikan bridge ya atau bridging, jembatannya. Contoh, jembatannya dengan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah keterampilan berbicara bisa mengubah jalan karir seseorang? Nah, itu adalah bridge-nya atau penjembatannya. Teman-teman, kenapa butuh bridge? Agar point statement menuju ke bukti itu tidak terlalu patah pembahasan kita. Maka kita gunakan pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana mungkin sebuah keterampilan berbicara bisa mengubah jalan karir seseorang? Tujuannya apa? Agar ini bisa smooth masuk ke bukti. Jawabannya sederhana teman-teman. Kemampuan berbicara menentukan seberapa besar pengaruh yang bisa Anda berikan dan seberapa jauh orang lain percaya terhadap visi Anda dan seterusnya. Intinya Anda memberikan di sini bukti. Nah, pada poin ini orang sudah mulai mungkin bersepakat dengan kita. Oh, benar juga. Oh, masuk akal dan seterusnya. Maka poin bukti adalah bagaimana menguatkan statement kita. Nah, baru terakhir kita berikan penutup. Ingat, kalau bukti itu bebas, mau pakai data, fakta, riset ataupun yang lainnya itu bebas ya teman-teman. Nah, kemudian kita berikan yang namanya penutup. Penutup ini bisa closing statement, bisa dalam bentuk call to action dan yang lainnya. Nah, ini saya kasih contohnya. Jadi, public speaking bukan sekedar kemampuan tampil bicara di depan orang banyak saja, tapi ternyata ia adalah tiket menuju pengaruh, peluang dan kepemimpinan. Sampai di sini kita sudah bisa menutup itu.
itu. Ada sebuah closing statement yang kita berikan untuk menguatkan dua hal sebelumnya. Nah, di akhir teman-teman juga bisa memberikan seperti pertanyaan atau memberikan hal-hal lainnya boleh. Kalau misalkan pertanyaan, sekarang pertanyaannya apakah Anda ingin mempelajari skill ini atau malah ingin menundanya? Jadi ingat teman-teman, pola statement, bukti, dan penutup itu adalah salah satu pola yang bisa kita praktekin. Agar apa? Agar kita bicara itu runut dan terstruktur. Ingat polanya, statement, bukti, dan penutup. Selamat latihan.